Wahyu akhir zaman, hidup maksimal setiap hari. Saya sebenarnya masih kepingin terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, sambil dibuka ya Wahyu pasal 4, saya akan terus bicara ke Anda. Saya masih ingin terus menyembah. Apa boleh buat? Jangan salahkan saya. Saya ini sebenarnya seorang WL, worship leader. Itu pelayanan saya awal-awal. Sudah lengser sih, saya sih sudah pensiun dari WL, tapi tidak pernah pensiun jadi seorang worshiper. Tuhan itu wahyukan banyak rahasia kehidupan saya ke saya waktu saya menyembah. Jadi ibadah terakhir ini di kebaktian kita bahas pasal 4 banyak soal pujian. Do you know pujian itu bukan sekedar nyanyi, tapi ada banyak pewahyuan. Itu yang dilihat oleh Yohanes di Patmos. Dia melihat di sorga itu banyak praise and worship. Nah segala sesuatu yang di sorga itu, segala sesuatu yang di bumi itu ada patronnya di sorga. Kita buka Wahyu pasal 4 ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Kita mulai coba bagaimana ya caranya membahas sesuatu yang tidak kelihatan seperti hadirat Allah. Tapi Yohanes lewat sebuah penglihatan menjelaskan justru yang tidak kelihatan ini. Dan saya minta Roh Kudus memberi saya kemampuan untuk bisa menjelaskan dalam bahasa yang sederhana untuk Anda cerna. Supaya kita bisa mengerti fungsi hadirat Allah dalam kehidupan kita. Businessman tidak terlalu suka kalau pikirannya lebih kepada otak sebelah kiri. Pikirannya logika, which is good sih. Justru orang begini harus semakin banyak sengaja memuji menyembah, tidak berbuat apa-apa alias berdoa. Tapi orang yang di sebelah, otak yang sebelah apa itu? Lupalah, kanan kiri terserahlah. Otak yang sebelah satunya lagi, yang lebih nyeni, yang lebih suka merasa, aku merasa gitu, bahasanya kan lain. Kalau satunya bahasanya analisa, yang satunya bahasanya merasa atau perasaan. Yang merasa harus lebih sering kerja. I think kita semua harus sama-sama komitmen untuk lebih dalam berdoa, lebih sungguh-sungguh. Ya, hadirat Allah itu sangat relevan untuk kehidupan. Amat sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau hidup di akhir zaman. Izinkan saya untuk bahas kitab Wahyu dengan cara berbeda. Bukan hanya soal akhir zaman, tapi gimana kita di akhir zaman ini bisa hidup maksimal setiap hari. Seolah-olah hari ini hari terakhir lalu aku mati. Atau seolah-olah hari ini hari terakhir lalu Yesus datang kembali. Izinkan saya menjelaskan Wahyu dengan cara aplikasi. Nah, sesuatu yang paling sulit di sepanjang hari ini, ibadah keempat, pasal 4 ini paling susah untuk dibahas. I'm trying to explain the invisible. Saya mencoba untuk menjelaskan kepada manusia yang adalah darah dan daging dan panca indera, menjelaskan fungsi sesuatu yang tidak kelihatan. Contohnya oksigen saja. Jangan pernah merasa yang tidak kelihatan itu tidak berguna. Coba kalau Tuhan hentikan nafas kita. Hadirat Allah itu relevan. Katakan kanan kirinya, hadirat Tuhan itu relevan. Ya, mari kita bicara tentang dunia malaikat dan doa semuanya. Kita lihat pasal 4 ayat ke-1. Kemudian daripada itu aku melihat, kata Yohanes di Patmos, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dia lihat sorga, Yohanes belum mati meskipun dia tua. Satu-satunya rasul terakhir dari rasul anak domba, 12-11 sudah dimartir, sisa 1 sendirian. Di Pulau Patmos lagi, benar-benar sendirian. Lalu di sana dia melihat sebuah penglihatan sorgawi, dia melihat pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Yohanes diundang untuk ke sorga. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari, aku akan tunjukkan kamu sesuatu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang di bumi ini ada patronnya di sorga. Itulah gak heran, kadang-kadang kita ngalami masalah yang sangat-sangat rumit sekali. Kayaknya solusinya nggak bisa satu dimensi. Harus solusinya 1, 2, 3, 4, 5 pun ada titik 2, strip 1, strip 2, strip 3. Tapi
Ketika kita sudah nggak bisa berpikir lagi, kita masuk hadirat Tuhan, yang bisa main gitar, ambil gitarnya, yang nggak bisa dengarkan musik saja, atau nggak ada musik sama sekali. Lalu kita masuk ke hadirat Tuhan, 1 jam kemudian keluar kamar, merasa beres semua masalahnya. Padahal belum beres masalahnya. Kalau itu terjadi, itu bukan perasaan. Berarti Tuhan mewahyukan sesuatu ketika Anda mendalami hadirat Allah. Waktu Anda keluar dari kamar, belum beres masalahnya, tapi Tuhan sudah kasih cetak birunya di hatimu untuk bereskan itu. Semua yang di dunia ada patronnya di hadirat Allah. Makanya itu kita tungguin persoalan itu, kita pentelengin, bahasa Indonesia apa itu? Kita terus pandangin, lihatin, gak keluar-keluar dari problema. Masuk hadirat Tuhan, memang gak langsung keluar dari masalah, tapi nanti berapa minggu kemudian, hari mungkin bahkan, atau bisa jadi tahun juga gak apa-apa, Anda menoleh ke belakang dan Anda sadar, loh kok lewat ya? Gak lewat. Anda terima patron solusinya, tapi Anda tidak terima dalam bentuk hikmat, tapi pewahyuan di dalam jiwa dan rohmu. Bentuknya sebuah perasaan, bukan feeling doang. Seperti ada sesuatu yang beres, seperti ada sesuatu yang menerobos, seperti ada sesuatu yang gimana ya? Saya pakai bahasa yang dipakai seringkali oleh pendoa di sini, jebol. Padahal logika Anda tidak nangkep apa-apa. Tapi tiba-tiba semua angin mulai bertiup ke arahmu. Keesokan hari ke kantor, satu persatu beres. That's the power of revelation. Hadirat Tuhan itu masuk pertama dalam jiwa kita itu bukan bentuk hikmat. Hikmat itu langkah-langkah. Pertama itu dalam bentuk iman. Pertama dalam bentuk kasih, damai sejahtera, sukacita. Nggak masuk akal, itu nggak ada bahasanya. Tapi ketahuilah, Tuhan memang simpan rahasia kehidupan itu di tempat dalam. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Pernyataan itu pewahyuan. Kuasa kekuatanmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bentuknya pewahyuan, revelation. Di hadiratmu ada terang, jangan remehkan doa. Kehidupanku, solusinya di situ. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Mungkin minggu-minggu depan baru tahu kuasa itu bentuknya gimana, hikmatnya menyusul. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu doang. Kan gak rapat, gak apa. Di hadapan Rajaku, kata Ibrani, lari ke tata kasih karunia yang akan menolongmu, memberimu rahmat untuk memberimu pertolongan tepat waktunya. Jangan remehkan, membawa lagu doang ke tata rajamu. Banyak bisnismen yang mengerti ini. Muter-muter di padang gurun, padahal jalannya itu simple. Cuman Tuhan biarkan mereka putar-putar dulu, sampai mereka jerah. Dan bertekuk lutut. Setiap lidah mengaku, lutut bersujud. Dan berkata, Tuhan, come. That's a humbling experience. Maybe your solution is not in your head. Solusinya tidak di kepala Anda atau di seluruh ruang direksimu. Solusinya ada di lututmu. Lutut itu bisa naik loh. Apa yang di lutut bisa menyebar ke otak. Tapi Tuhan memang mau perbatasan sorga dan bumi itu lutut memangnya. Seperti Kanada dan Amerika itu Bellingham. Seperti Meksiko dan Amerika. Malah disarankan ada tembok pemisah. Pahami ini, perbatasan tanpa visa antara sorga dan dunia, lutut dan lidahmu, dan tanganmu yang terangkat. Dia berkata, naiklah kemari Yohanes, naiklah sini, aku tunjukkan sesuatu. Sebelum kamu dalam hadiratku, aku tidak akan tunjukkan apa-apa. Lemparkan jala itu di tempat yang dalam, kamu akan dapat ikan. Semalam-malaman Tuhan, kau itu tukang kayu, kami ini anak ikan, kami ini nelayan. Kami lahir sudah langsung renang di dalam lautan. Tahu apa
carpenter ini. Tapi Tuhan berkata, kamu pergi ke tempat dalam, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Kamu akan menuai ikan, 153 besar-besar semuanya. Bapak Ibu Saudara, sometimes you are not deep enough. Kita baru masuk 5 menit cabut, 15 menit cabut. Tahu enggak, satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Bisa jadi 1 jam yang kau luangkan dengan Tuhan. Tidak sanggupkah kata Yesus pada murid-muridnya, kamu berjaga 1 jam saja. Kalau doa itu sia-sia, Tuhan akan buang-buang waktumu. Tapi kalau doa itu investasi, Tuhan kalau minta 1 jam, itu berarti mungkin menghemat 10 tahunmu. Nilai tukar Tuhan, tradingnya Tuhan. 1 rupiah, sekarang dolar lagi naik nih, kembali lagi 14.000 sekian. Nilai tukar Tuhan itu 1 jam equals to your years. Tahun-tahunmu, bisa bulan-bulan, bisa minggu-minggu. Kenapa? Pengajaran seperti ini tidak populer lagi, karena tidak make sense. Gereja terlalu sibuk berusaha jadi relevan. Jadi seeker friendly atau mudah dicerna oleh orang-orang yang duniawi, kedagingan datang ke gereja untuk nyaman. No, gereja itu adikodrati. Gereja ini lahir dari gentayangan lidah api di atas setiap kepala, 120 jumlahnya. Church is supernatural. And your life solutions may be supernatural too. Gereja itu supranatural, jadi kemungkinan besar solusi hidupmu juga supranatural. Di hadiratmu, bukan di kantorku. Ku datang. Terus mana? Kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu, naik kemari, ku tunjukkan sesuatu. Ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Naiklah kemari, aku akan tunjukkan sesuatu. Nggak tahu tuh, nanti dulu, masih sibuk, ini masih harus banyak kuurus. Kemari, aku nggak bisa kah? Datanglah kemari, di hadiratmu ada terang. Kenapa kita nggak tahu? Nggak ada yang beritahu. Nih sekarang saya beritahu, di hadiratnya ada terang. Kehidupanmu jemaat, pernyataan kuasa kekuatannya. Di hadiratmu datanglah, persembahkan lagu dan hatimu di hadapan Rajamu. Naiklah kemari, Yohanes, aku akan tunjukkan sesuatu. Di bawah kamu tidak bisa lihat, di sini baru terang. Naik yuk, di bawah keruh, di sini jernih. Come up, come up. You want to see? Come up. You want to see further? Mau lihat lebih jauh, mau lihat lebih jelas? Naik ke pundak Yesus. Naik dokar istimewa, ku duduk di depan. Itu hanya nyanyian. Dengan naik Pak Kusir yang sedang tung ting tipak tibung apa? Tapi naik ke pundak doa Tuhan. Itu hanya dengan sembahyang, dengan doa. Amin Bapak Ibu Saudara. Come up, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu. I will show you. Kalau dalam gereja juga sama. Saya mau nyembah, worship, just worship. Saya mau betul-betul dalam. Karena saya tahu rahasia kehidupan saya itu di tempat yang dalam, bukan di tempat yang dangkal. Apalagi rahasia pengenalan akan Allah. Itu di tempat yang dalam, bukan di tempat yang dangkal. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 2, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Ini juga bisa bicara tentang hadirat Tuhan sekarang. Secara rohani sih, kita nggak tentu lihat kursi. Waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, kita sujud di tahtanya. Betul-betul dia memerintah. Dia jadi Tuhan, kita jadi hambanya. Sampai hati ini sujud. Sampai hati ini nurut. Sampai hati ini nurut. Tapi ini juga bicara tentang skenario ketika kita mati atau dipanggil Tuhan kalau Tuhan datang kembali. Saya akan pegang pasal 4 ayat 2 ini waktu saya meninggal dunia. Saya akan klaim janji ini, sebab saya tidak mau masuk neraka. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Suatu hari ketika tubuh saya, jiwa sudah tidak pada raganya. Hal pertama yang saya lihat perabotan sorga adalah tahta Allah. I want to die seeing the throne of God. I don't want to die seeing the fire flames of hell.
Saya klaim janji Tuhan. Ini ayat untuk kita secara rohani. Yaitu kita bisa mengalami tahta Tuhan waktu kita datang menyembah. Tapi ayat ini juga secara harafiah. Bahwa di ayat 2 pasal 4 ini saya klaim. Dan kita harus sebagai orang percaya mengklaim firman ini. The day I die, I will see your throne face to face. Saya nggak mau loh, ikut Tuhan seumur hidup, mati, melek, nggak kelihatan Yesus. Saya nggak mau tersesat, saya nggak mau tertipu. Saya ikut Yesus bukan karena agama, saya ikut Yesus karena kehidupan kekal. The day I die, hari di mana saya mati. The day, hari di mana Anda meninggal dunia. Kalau Tuhan belum datang maksudnya. Klaimlah pertama yang Anda lihat waktu buka mata di sebelah sisi sana. Nafas terakhir di sini 2 detik kemudian tidak sampai melihat ke situ. I want to see the throne of Jesus. Aku mau melihat tahtanya Tuhan. Dan waktu saya lihat tahta itu saya tidak mau terintimidasi. Mati aku penghakiman. Tidak mau. Saya tidak mau takut Tuhan akan berkata yang duduk di tahta itu seorang seperti anak manusia dan berkata, buruk sekali perbuatanmu Philip Mantova. Enyahlah, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Saya tidak mau. I don't want to be intimidated by what should save me. Saya tidak mau terintimidasi dengan sesuatu yang harusnya menyelamatkan saya. Tahta itu adalah keselamatan saya. I've made it. Saya mau bilang sama diri saya sendiri, akhirnya aku sampai ke sisi sana. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Salah satu lirik chorus daripada Amazing Grace yang orang lebih ngerti adalah Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dulu hilang, sekarang pulang. Na 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 na. Kalimat yang satunya lagi, it was grace that brought me safe thus. My heart to fear. Saya jadi bingung sendiri antara khotbah dan nyanyi. Kasih karunia itulah yang mengajari hati saya untuk takut akan Allah. And grace, my fears relieved. Karena kasih karunia itu rasa takutku sirna. How precious did that grace appear the hour I first believed. Yang terakhir. Through many dangers, toils, and snares. Melalui segala bahaya, rintangan, pencobaan, jebakan. I have already come. Aku sudah lalui itu semua. This grace has brought me safe thus far. Kasih karunia itu telah membawa saya aman hingga hari ini. And grace will lead me there. Dan kasih karunia akan memimpin saya sampai pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, waktu saya lihat tahta itu, saya janji sama diri sendiri, I will fear not. Tidak seperti orang yang langsung pipis di celana, seperti anak kecil ketakutan dan berkata, mati aku. No turning back, tidak bisa kembali lagi ke situ. Bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman, inilah tahta yang akan mengadili aku. Saya tidak mau berpikir gitu. Waktu saya lihat tahta itu, 2 detik setelah saya hembuskan nafas terakhir di sini, saya akan berkata, itulah tahta yang akan menegakkan aku dan menyelamatkan aku. Live like that. Hiduplah untuk wisuda. Buang wanita simpananmu itu. Kembalikan uang orang yang kau larikan. Otherwise, kalau tidak, tahta itu akan jadi momokmu, nightmare, menjadi mimpimu yang paling buruk. Tahta itu harus menjadi ketawa, menjadi senyum di wajahku dan berkata, yes, and grace will lead me there, will lead me home, and grace will lead me home. Mungkin kalau sudah mati bunyinya gini, and grace has led me here. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat ini, pasal 4 ayat 2, ingetin pasal 4 ayat 2, kita janjian di ranjang kematian.
Loh, bukan berarti mau mati cepat-cepat, enggak, yang lama hidupnya ya. Tapi setiap kita cepat lambat kan kalau Tuhan belum datang. Kalau Tuhan datang ya tetap sama, ini aplikasi kalau kita lihat sorga. Saya akan klaim tahta itu menjadi skenario indah, menjadi pemandangan yang kunantikan. Hiduplah demikian rupa, bertobatlah dari dosa-dosa jikalau masih ada sesuatu yang disengaja yang Anda simpan. Namanya manusia pasti nggak sempurna, pasti ada dosa yang tidak disengaja. Makanya kita setiap hari berdoa, Tuhan bukan hanya ampuni aku dari dosaku yang sengaja, Tuhan tolong, Tuhan kasih takut akan Tuhan, bulatkan hatiku sehingga hatiku tidak ada kebimbangan untuk menuruti firman-Mu, tapi bebaskan juga aku, luputkan aku dari hal-hal yang tidak kusadari. Naiklah kemari, aku tunjukkan sesuatu, lihat tahta. Oh, saya mau bersahabat dengan tahta itu. Sering-sering dalam hidup saya. Waktu suatu hari saya ke sana, saya tidak merasa asing di depan tahta itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Ini ngomong tentang orangnya pribadi yang duduk di tahta itu. Tak lain adalah Yesus sendiri. Dia yang duduk di tahta itu ayat 3 nampaknya bagaikan permata yaspis. Nah kalau bicara soal berlian, pasti banyak yang suka. Ayo kita bicara tentang diamond-diamondnya Tuhan. Pertama-tama, bagaikan permata yaspis, katakan yaspis. Tulis, yaspis itu warnanya apa? Transparan. Ini yang mahal, tidak ada kuningnya, tidak ada cacatnya, tidak ada dotnya, tidak ada titiknya, tidak ada kotor pasirnya. Ini berlian yang murni, ini bukan berlian jasmani. Ini ciptaan baru, mewakili sifat Kristus dan orang-orang yang ikut Kristus. Di tahta itu duduk seseorang yang nampaknya bagaikan permata yaspis. Yaspis itu transparan. Dan permata sardis. Sardis itu kayak rubi. Sardis ini warnanya merah, merah darah. Ya. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang. Bagaikan zamrud rupanya. Ya, pelangi. Pelangi itu lambang damai sejahtera, perjanjian damai dengan Tuhan, bukan LGBT. Percayalah, yang LGBT tidak akan lihat pelangi yang ini. You will not see God's rainbow. You've twisted God's rainbow. You shall see none of His rainbow. Ya, gerakan ini tidak akan melihat pelangi sungguhan. Mereka telah membengkokkan pelangi Tuhan. Itu bukan kasih atau cinta, itu nafsu, itu dosa. Pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Katakan zamrud. Zamrud ini apa? Zamrud ini emerald. Emerald. Bahasa Inggrisnya emerald. Emerald. Itu warnanya hijau segar. Kayak rumput yang sangat sehat. Oke, maksudnya apa? Semua itu ada patronnya. Ku mau sepertimu Yesus. Gimana sih orang yang hidup di hadapan tahta, sifatnya seperti apa? Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Gimana seperti Yesus? Apa patronnya? Disempurnakan selalu. Mana cetak birunya? Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yang mau ikut Yesus harus yaspis, kayak yaspis. Hidupnya harus transparan. Tidak boleh ada agenda rahasia. Tidak boleh ada kepalsuan. Karena di dalam Yesus tidak ada pertukaran bayangan. Berarti Tuhan itu tidak pelin-pelan. Dan Tuhan itu tidak ngomong A, kelakuannya B. Tuhan itu tidak gini loh, luar dalam beda. Tuhan tidak gitu. Mari kita berkaca. Ayat ini patronnya, kita wujudnya di dunia. Di bumi seperti di sorga. Tuhan mengendaki orang-orang yang di hadapan tahta, yang akan bertahta bersama dengan Dia. Jikalau kamu menderita bersama dengan aku, kamu akan bertahta dengan aku. Siapa yang mau memerintah bersama dengan Kristus dalam kekekalan, mesti seperti yaspis, harus transparan. Be transparent. Tuhan paling benci kemunafikan atau kepura-puraan. Ya, jadikan itu value, virtue, nilai yang Anda pegang dalam hidup ini. Aku harus jadi orang yang terus terang. Tapi bukan berarti terus terang itu bodoh. Bilang sama istrinya, kamu gemuk loh, mau mati muda. Terus terang itu bukan kebodohan. Maksudnya orang yang tidak menyimpan. Ya, dibutuhkan hikmat untuk kita menegur. Saya selalu saya kasihkan satu prinsip dalam hidup ini.
Setiap teguran yang saya beri ke anak aja, saya selalu mulai dengan pujian, akhiri dengan pujian, dan tiga-tiganya pujian, teguran, pujian, semuanya tidak ada yang pura-pura, keluar dari hati saya. I mean what I say what I mean. Saya selalu, apa yang saya katakan, ya itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan, itu yang saya katakan. Saya tidak mau jadi orang yang merekayasa, karena Kristus tidak pernah bertukar bayangan. Saya bukan son of the shadow. Saya bukan anak bayangan, saya anak terang, saya anak Tuhan. Siapa yang anak terang? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan biasakan orang itu, apa ya bahasa kerennya? Bukan pelin-pelan itu keputusan tidak tegas. Ya, lalu enggak, iya. Bukan pelin-pelan ya, tapi saya mau ngomong kata-katanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Surabaya agak kasar sih, jadi saya nggak mau ngomong itu apa ya, coba Tuhan kasih hikmat. Kalau ada saran, orang yang ngomong sama A, sama B itu lain. Mencela. Kedengaran nggak enak sih, jadi saya kasih dismoothkan aja. Mencela. Kedengaran lebih smooth ya, lebih masuk gitu, lebih high class gitu ya. Jangan bilang sama kanan kirinya, kita nggak boleh mencela. Don't do that. Anak Tuhan don't do that. Anak Tuhan tidak lakukan itu. Kita adalah permata yaspis. Katakan pada diri sendiri, aku permata yaspis. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak punya berlian di hidup ini, nggak apa-apa. Akulah berliannya. Ngapain berlian pakai berlian? Kenapa jeruk minum jeruk? Kalau dapat berlian ya oke lah ya, itu bonusmu. Kalau enggak apa-apa. Setiap kita ini berlian. Berlian kita itu tidak yang dipakai di badan kita. Kita lah. Kita permata yaspis. Patronnya Tuhan. Orang yang menyembah keluar dari ruang doanya pasti lebih transparan. For sure itu, for sure. Orang minum Baygon pasti mati. Bye-bye and gone. Karena saya mikir Baygon. Iya ya apa ya, bye-bye and gone. Wah ini jadi endorse produk. Orang kalau minum Tuhan, minum Roh Kudus, pasti transparan. Kata-katanya ke kiri dan kanan di-match-kan, pasti match. Kalau Anda tidak begitu, you're not so Christian. Saya tidak berkata tentang high class, kekristenan yang advance. Tidak. Dasar SD-nya Tuhan itu transparan. Oke, permata sardis, merah. Ya betul ya, sardis, ya ini merah. Itu juga sebuah sifat, berani untuk perkara-perkara yang benar. Orang kalau pakai baju merah itu kan berani. Ada juga survei yang mengatakan kalau orang yang pakai mobil merah itu lebih sering ditilang. Coba nggak percaya, saya tantang ya, kalau ada orang perkabungan, Anda pergi ke penghiburan, kebaktian penguburan, pakai merah. Kalau berani putus hubungan. Kecuali kalau meninggal mungkin sudah usianya penuh, ada kepercayaan, sudah sampai umur 90 ya enggak apa-apa dirayakan gitu ya. Tapi enggak ada orang gila tiba-tiba pakai merah. Mereka berani. Merah juga bicara tentang darah Yesus bukan? Red blood. Yesus berani kayak gitu, berani menghadapi pengadilan sendirian lagi. Semua murid-muridnya lari. Demi sesuatu yang berharga, demi sesuatu yang benar, demi sesuatu yang ada di dalam hati Bapaknya. Penebusan umat manusia. He stood his ground. Dia berdiri teguh di tempatnya. Kalau kita itu menyembah Tuhan, kalau Tuhan yang kita worship, kita akan jadi seperti Dia. Aku mau sepertimu Yesus. We'll be bold and brave. Bukan mau berantem sama orang. Berani yang ngawur itu Petrus, yang jak kuping potong kuping. Hamba imam itu, imam besar. Itu bukan berani, itu kasar. Itu bukan berani, itu liar. Berani itu untuk sebuah cause, sebuah maksud, sebuah tujuan, sebuah kebenaran, guided by the truth. Dibimbing, dituntun oleh firman. No is no, yes is yes. Lu mau bilang gua fanatik, mau bilang apapun terserah. Aku enggak dugem kalau anak muda. Gak apa-apa, aku enggak mau. Aku punya janji sama keluargaku, sama papa mamaku. Aku enggak dugem, titik. Kalau kamu mau jadi teman, berteman sama aku, semoga mau, jangan paksa aku. Stood your ground. Stand your ground. Jangan lupa, gua sardisnya sampai sadis tau. Ya. Saya ini permata sardis. Dan saya tidak akan kompromi. Ya.
Tak ingin kompromi, lagunya gimana itu yang kompromi-kompromi? Kita mesti nyanyikan itu kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, coba ngomong kanan kirinya. Bahasa Jakartaan sedikit nggak apa-apa, latihan berbagai bahasa, masih ada mission night-nya. Ngomong, gua sadisnya sangat sadis. Maksudnya tidak kompromi apapun terjadi, kasih tepuk tangan bagi Tuhan.